Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Okuli, artinya mataku tetap terarah pada Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Okuli ini kita diarahkan agar kita bertobat supaya tidak binasa. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 654 ayat 1, Merpungu Sude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 5, Tatap hamion na pungu di sol. Saya jaribe hamion sude asalamu botohani jalan sedalan nami saya jaribe hamion sude. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 699 ayat 2, Sikopdo Asiniroham.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berdosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Padahal Tuhan menghendaki kami agar kami bertobat supaya tidak binasa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mau bertobat dan melakukan kehendak-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 2, Tungna muba rohaku. Yesus mari dia, mengasai dosa tinggi baikmu dan naik. Dung Yesus mari dia, Dung Yesus mari dia, Dung Yesus mari dia. Tuna solang doa untuk Yesus salam, Dung Yesus mari dia. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 4. Yesus Tuhanku di homa au. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 678 ayat 1, Pauba Roham tu Jehovah, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan pada ibadah Minggu Okuli hari ini, yang diambil dari Injil Lukas pasal 13
ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik Minggu Okuli saat ini adalah bertobat supaya tidak binasa. Marhamu bau niroha asaunang mago. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin masih ada pemahaman dalam diri beberapa orang bahwa penderitaan, kesusahan, kedukaan, atau mungkin kematian menimpa seseorang adalah akibat dosanya. Memang bisa saja seseorang susah dan menderita karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Namun bukan berarti semua orang yang menderita dan mengalami kesusahan itu adalah akibat dosanya. Tuhan Yesus menjawab pandangan yang sama di tengah kehidupan orang Yahudi yang memiliki pemahaman bahwa menderita, cacat, atau bahkan mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Tuhan Yesus memberi pengajaran yang memberi penyadaran ketika ada orang yang memberitahukan tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Yesus menegaskan bahwa orang yang mati dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Sama halnya kepada orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus hendak memberikan sebuah fokus pemahaman yang baru kepada kita. Bahwa cepat atau lambat orang pasti bisa menderita dan mati. Maka semestinya semua orang harus mempersiapkan hidupnya dengan cara yang terbaik sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan cara terbaik untuk mempersiapkannya adalah dengan pertobatan. Dosa tidak akan pernah menjadi patokan yang menentukan cara kematian seseorang. Tetapi dosa tentu saja pasti akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Maka bertobatlah supaya tidak binasa. Marhamu bonirohama asa unang mago. Jadikanlah pertobatan sebagai orientasi hidup kita yang tidak sempurna ini. Jadikanlah pertobatan sebagai arah hidup yang menuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada kita bahwa jika pertobatan tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan menerima warisan hidup yang kekal
dan akan kehilangan tiket dan kunci masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita bukanlah Allah yang otoriter dan diktator kejam. Allah kita adalah Allah yang selalu mengharapkan setiap kita mampu meninggalkan kehidupan yang tidak benar agar beroleh hidup. Selama masih ada nafas, selama masih ada hidup, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat bagi kita selalu ada. Yesus mengumpamakan ketika seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ia berkata, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Namun lihatlah apa yang dikatakan penjaga kebun itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dalam batas tertentu memang perbuatan dosa akan mengakibatkan murka Allah yang bisa saja membinasakan kita. Namun kasih-Nya yang begitu besar justru menghindarkan kita dari murkanya. Kasih-Nya yang besar mengubahkan murkanya menjadi kesempatan bagi kita untuk suatu perubahan hidup. Dan bukan hanya sekadar memberi kesempatan, bahkan Dia juga membuka jalan bagi kita agar sampai kepadanya. Yesus menjadi jalan keselamatan dan hidup yang akan membuat kita sampai kepada Allah. Yesus membuka jalan, memberi keselamatan dan memberi anugerah kehidupan melalui jalan sengsara, via dolorosa, bahkan mati di salib Golgota. Itu semua menjadi penguat bagi kita bahwa kesempatan itu selalu nyata bagi kita dan dijamin penuh oleh Allah dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu saat ini adalah minggu okuli, artinya saya tongdo mengaranapi mataku Pak Jahuba berdasarkan Mazmur 25 ayat 15a. Pertobatan sejati akan kita capai jika kehidupan kita tetap terarah kepada Tuhan. Jangan pernah membiarkan hidup kita terarah kepada dunia yang membuat kita menunda-nunda pertobatan itu. Sebab cepat atau lambat derita dan kematian bisa saja datang menghampiri kita. Dan jika pertobatan itu belum kita lakukan, kehidupan kita sedang mengarah kepada kebinasaan. Tetapi apabila hidup kita terarah kepada Allah dan kita dituntun kepada pertobatan, sekalipun derita dan kematian datang, kita sudah berada pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang tetap setia membimbing dan menuntun kehidupan kami untuk keluar dari keberdosaan kami dan berjalan di dalam pertobatan dengan mengarahkan mata kami kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kami diarahkan untuk hidup dalam pertobatan. Kami sungguh yakin dan percaya dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam hidup yang tidak bertobat itu akan mampu dilampaui oleh kasih-Mu yang besar. Sebab kami yakin kasih-Mu jauh melebihi semua dosa-dosa kami. Namun hal itu tidak membuat kami boleh berlama-lama tinggal dalam keberdosaan kami. Tetapi kasih-Mu yang besar itu memanggil kami untuk hidup dalam pertobatan. Dengan pertobatan itu pula, kami akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan ketika Engkau datang, Engkau menjumpai kami dengan segala buah-buah yang baik. Mampukan kami Tuhan, dan izinkan kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk memperbaiki hidup, sampai tiba saatnya kami menghasilkan buah-buah yang baik. Tolonglah kami dan mampukanlah kami selagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup
mampukanlah kami menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 724 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan pada kita. Oleh karena itu, jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk pertobatan, maka kita akan menuju kebinasaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!